yang namanya Islamfobia atau Kristenfobia itu adalah ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan baik terhadap agama Islam atau kaum Muslim dan terhadap agama Kristen atau orang-orang Kristiani, yang sebenarnya ketakutan itu tidak proporsional. Bentuk dari Islamfobia dan Kristianofobia itu tampak di dalam sikap yang menghindar. Jadi tidak mau bersahabat, kalau bisa ya jangan berdekat-dekat, atau kalau bisa ya jangan bekerja sama dan lain sebagainya, atau penolakan dalam berbagai bentuk, mungkin tempat ibadah, mungkin aktivitas, termasuk yang pernah kami alami di gereja, atau penyerangan secara fisik. Sebabnya jelas. Yang pertama adalah sejarah masa lalu yang panjang dan kompleks. Yang kedua adalah pengaruh situasi politik, karena seringkali kalau di Indonesia kalau ada momentum, baik itu pilgub, pilkada, pilpres, itu selalu menjadi momentum di mana Kristenfobia, Kristianofobia, Islamfobia itu muncul. Dan itu sangat menguat, kita tahu ketika berada pada pemilihan gubernur lalu. Jadi itu kan sangat tegang. Yang Islam juga merasa ada pengalaman nggak nyaman dengan orang Kristen, yang Kristen juga merasa nggak nyaman dengan teman-teman Muslim. Kalau dalam keseharian pun di beberapa kota, tempat kos-kosan itu pun juga hanya dikhususkan untuk agama-agama tertentu. Yang berbeda agama tidak boleh kos ke situ. Atau terkadang orang tua itu juga merasa bahagia atau nyaman kalau anaknya kos di luar kota dan dia kos di ibu kos yang satu agama. Ini kan sebenarnya dari ekspresi keseharian yang bisa kita lihat. Kalau dikaitkan dengan adanya gelombang Islamofobia yang terjadi di negara bagian Hamburg, saya pribadi merasakannya ketika pemboman Gedung Kembar WTC ya. Itu bukan serangan terhadap komunitas Muslim, yang saya rasakan ketakutan masyarakat. Saya tidak bisa menyembunyikan identitas saya sebagai seorang Muslim ya. Ketika terjadi peristiwa itu, dimanapun saya pergi itu orang menjauh gitu. Ada bahasa tubuh gitu. Masuk ke supermarket, ke toko roti gitu. Begitu saya masuk, orang menjauhi saya gitu. Tapi saya mencoba mengerti. Saya tidak perlu marah kepada mereka, karena memang siapa sih yang tidak takut gitu dengan peristiwa itu yang bisa mengancam kenyamanan komunitas Kristen dan masyarakat yang lainnya gitu. Kalau saya tidak akan membahas di ranah politik gitu. Saya merasakan seperti itu. Dan penyebab yang lain itu juga karena media sosial. Media massa yang berkembang dengan cepat di saat ini, apalagi harus kita akui seringkali berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang seringkali berbicara tentang kekerasan, tentang konflik antar umat beragama itu justru menjadi konsumsi yang seringkali dipublikasikan secara besar-besaran. Ya mungkin ini ada kaitannya dengan teman-teman yang mempunyai semacam pemahaman bad news is the good news, tetapi ini justru seringkali menjadikan situasi semakin tidak baik, karena memang berita sosial hoax yang sengaja diproduksi ini justru semakin memecah belah antara kedua belah pihak, dan ini sampai di akar rumput. Pandangan monolitis terhadap agama Islam atau Kristen, memang ya harus kita akui ada juga teman-teman Kristen yang
menyatakan karya penginjilannya dengan cara yang agresif, yang seringkali membuat teman-teman Muslim tidak nyaman. Ya, memang harus diakui, memang ada beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim tertentu. Tetapi seringkali kelompok-kelompok yang melakukan itu kemudian digeneralkan. Sehingga kalau melihat orang Kristen dianggap semua orang Kristen seperti itu. Atau juga melihat teman Muslim dan kemudian mengeneralkan bahwa semua teman Muslim seperti itu. Padahal kan enggak. Yang namanya kekristenan itu kan heterogen. Demikian juga yang namanya Muslim itu juga heterogen. Yang tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Memang timbul kecurigaan. Dan kecurigaan itu banyak sekali sebabnya, saya kira ya. Ya, walaupun ada upaya di luar, yang luar biasa supaya kecurigaan itu dihapuskan. Nah, misalnya isu kristenisasi. Ya, isu kristenisasi. Ada anggapan seolah-olah sudah ada grand design untuk mengkristenkan seluruh Indonesia. Seolah-olah ada grand design itu. Ya, di dalam sekian puluh tahun nanti Indonesia akan menjadi negara Kristen. Dan ini ada juga dalam berbagai tulisan. Nah, di sini saya mau tegaskan bahwa itu grand design macam itu tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, yang disebut Islamisasi, ya, Islam, negara Islam yang bersyariat, ya, dan memang saya mau katakan juga di kalangan Kristen ini cukup cukup jelas ya kekhawatiran ketakutan ini. Ya, dulu Gus Dur dan Hasyim Musadi berbicara banyak mengenai yang disebut transnasional, ya, organisasi-organisasi transnasional. Ya, yang pusatnya ada di luar tapi beroperasi di Indonesia. Ya, dan ini menurut saya bukan hanya kekhawatiran orang Kristen. Ini kekhawatiran bangsa ini. Ya, termasuk saudara-saudara Muslim juga khawatir ya. Persahabatan itu ketika kita membuka diri. Bagaimana kita mau memahami kalau kita tidak mendengar kita? Mendengar dari orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi saya merasakan bahwa kenyamanan beragama, kebebasan beragama itu juga harus mulai dari diri kitanya sendiri. Hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah membuka ruang perjumpaan dan dialog dalam berbagai bentuk dan level. Berbagai bentuknya itu bisa dialog keseharian. Dialog keseharian ini yang semestinya terus kita kembangkan dan terus kita hidupi, karena harus kita akui kita hidup dalam rumah besar yang sama, Indonesia. Kita perlu membangun narasi-narasi yang lebih berjiwa positif dan berjiwa besar. Kita tinggalkan narasi-narasi yang sempit dan kecil. Kalau ada orang Islam yang tidak mau mengucapkan Natal, itulah lupakan saja itu, ya.